Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat Ar-Rum surat 30 ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ilap di nuluhur lagi acannya ayat 40. Waras liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl. Kana aktsaruhum musyrikin. Fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli an ya'tiya yawm min qabli an ya'tiya yawmul la maradda lahu min Allah. Yawma idzi yasaddaun. Man kafara fa'alayhi kufruh wa man 'amila shalihan fali anfusihim yamhadun. liyajziyalladzina
amanu wa amilus solihati min fadlih mangawihani ti ayat 41 hiji 2 3 Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un wasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul dzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin faqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli an ya'tiya yawm min qabli an ya'tiya yawmul la maradda lahu minallah yawma idzi yasaddaun man kafara fa'alaihi kufruh wa man amila shalihan fali anfusihim yamhadun liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati min fadlih innahu la yuhibbul kafirin. Zahara tampak jelas al-fasadu kerusakan fil barri di daratan wal bahri dan lautan bima kasabat aidin nas akibat perbuatan atau usaha tangan-tangan manusia liyudhiqahum akibatnya dia merasakan kepada mereka ba'dal ladzi amilu sebagian yang telah mereka amalkan la'allahum yarji'un agar mereka kembali agar mereka sadar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa disebut sebagian? Karena di ayat lain Allah menjelaskan tidak semua perbuatan dosa manusia dibalas dengan siksa. Tidak semua perbuatan dosa manusia dihadirkan siksanya di dunia, karena Allah masih Ghafurur Rahim. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum
wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang datang kepada kalian itu akibat perbuatan tangan-tangan kalian, tapi Allah masih mengampuni banyak dosa kalian. Dalam ayat lain di surat Fatir ayat terakhir, walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Seandainya Allah mau menghitung dosa dolim umat manusia seluruhnya dengan siksa, pasti Allah tidak akan menyisakan satu hewan pun di muka bumi. Manusia pun tidak akan tersisa. Mun sa kampung Pasir Koja ieu dosana dek disiksa di dunia, wah atuh rata Pasir Koja. Kabeh dararosa pan. Ustad-ustadna ge dararosa, da manusia mah berdosa mah lain teu dosa. Tapi Allah masih mengampuni banyak dosa itu. Jadi tidak semuanya diwujudkan, dihadirkan dalam wujud fasad fil barri wal bahr. Uniknya di kitab tafsir Ibnu Katsir ya, yang beliau hidupnya tahun 1200 Masehi, berarti 800 tahun yang lalu. Ini para mufassir salaf membahas apa yang dimaksud daratan dan lautan. Daratan mah kota-kota kecil, kalau lautan kota-kota besar. Kenapa? Karena dalam perspektif mufassir di zaman itu laut mah dah rusak. Laut tidak rusak. Yang rusak itu daratan, yang banyak kerusakan, pertumpahan darah di daratan. Laut macan rusak. Tapi untuk konteks kita hari ini tidak ada salahnya, karena ada sebagian ulama yang menjelaskan, meski kata Imam Ibnu Katsir ini bukan pendapat jumhur, al-muradu bil barri huwa al-barrul ma'ruf wa bil bahri huwa al-bahrul ma'ruf. Daratan ini ya daratan, lautan ini ya lautan. Cuma memang dalam kacamata mufassir di zaman itu kita bukan menghina ya, naudzubillah min dzalik. Tapi untuk menjelaskan tafsir itu ada betul memang aspek relativismenya dalam hal-hal tafsir yang sifatnya duniawi. Kan ini nggak ada dari Rasulnya, naon daratan teh, naon lautan teh, cuma perspektif ulama saja. Yang dimaksud daratan di sini kota-kota kecil, lautan itu kota-kota besar yang bisa dilewati memang lewat lautan gitu. Kenapa? Karena ilmu di zaman itu memang laut mah teu rusak. Tapi hari ini kita tahu ya, komo zaman Menteri Susi kamari napikeun ka Pak Jokowi oge riweuh. Riweuh alus teuing menterina. Tapi saya ke Ambon tahun 2000 sebenarnya 15. Wah, Bapak Jokowi pada dipuji di sini, terutama Menteri Susi. Semenjak beliau nelayan kita dapat ikan banyak. Kan biasa nabe aku kapal gede kan. Ku Menteri Susi mah di moratorium ya, akibatnya jadi lauk-lauk nu di laut teh teu diala ku kapal gede, beunang ku nelayan dengan jaring yang sederhana. Dan kita tahu ternyata di laut itu sekarang sudah rusak ya. Sampah plastik itu wah mencemarinya parah ya. Belum lagi kerusakan lainnya, pencemaran dan sebagainya. Jadi ayat Quran itu kan bukan untuk di zaman itu saja ya, tapi Quran itu melampaui zaman sampai hari kiamat. Sesuatu yang belum dimengerti karena belum kejadian di zaman para mufassir salaf,
tidak menyebabkan kemudian tafsir harus sempit. Boleh kita perluas kalau memang masih tercover maknanya oleh ayat-ayat Quran ini. Secara bahasa kan tidak bertentangan. Ada ulama mufasir juga yang memahami seperti kita hari ini. Contoh sederhana lah, Allah menemukan dua lautan, yang satu tawar, yang satu asin. Itu sampai zaman Hasan menafsirkan marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan, itu air laut, air sungai yang bertemu dengan air laut. Tanya jika di mana we, di Garut, di Cianjur, di Sinang Barang, belah dia nama tawar, belah dituna asin gitu. Pertemuan sungai dengan laut. Tapi hari ini kan ada banyak di tengah-tengah lautan sampai warnanya juga kelihatan beda dan gak saling bertemu. Iya hejo na hejo semu ngoranya, ini hijaunya hijau semu kebiru-biruan, beda. Itu ada di Teluk Iran, ada di Teluk Persia, ada di daerah dekat Mesir ya, terusan Suez ada. Jadi penafsiran salaf seputar hal-hal duniawi yang terkait syariat boleh kita bukan reformasi ya, direkonstruksi. Nah, maka hari ini kita sah-sah saja untuk mengatakan kerusakan di daratan, di lautan itu yang dimaksud ya yang seperti kita rasakan hari ini. Laut sudah rusak, ya, daratan sudah rusak. Rusaknya rusak bagaimana? Di Al-Quran yang disebut fasad itu ada dua. Satu, rusak kehidupannya, rusak ruhnya, rusak agamanya. Itulah yang disebut Allah dalam surat Al-Baqarah di awal-awal ayat, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun. Orang munafik ngarusak naon? Ngarusak agama. Ya, makanya sampai ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Orang munafik itu kan misinya bagaimana mendangkalkan umat Nabi dari agamanya, bagaimana menyebarkan keraguan-raguan, dan kalau bisa ditarik lagi jadi murtad. Ya, bayangkan tuh perang Uhud 1000 balik 300 seperti lu. Persis we can pernahnya anggota 200 tuluy 200 berarti seberapa? Genep 10 misalnya. Genep 10 anak kemudian membelot lalu bikin pusatnya di At-Tauhid, bikin PC Persis Bacip garis lurus. Oh. Teu pernah banyak singtong aya we. Kerusuh mana garis lurus teh nama anu mahiwal namanya garis lurus berarti anu ieu bengkok gitu. Aya NU garis lurus berarti nu ieu bengkok. Sok we tuh beda saeutik mah diskusi ngobrolnya cikopi jeung cai udud. Cai udud jeung udud teu kudu nyeun garis lurus. Tapi ini zaman Nabi bayang kenek perang 1300 membelot tuh keberhasilan orang munafik. Orang munafik merusak itu bukan merusak daratan fisik, tapi merusak agama, dan itu di daratan. Hari ini kita rasakan ya rusak secara agama. Ya katingali sarjana agama lain anjeurkeun agama, sarjana syariah ngarusak syariat, sarjana akidah meragukan akidah, sarjana agama SAG lain ngahina SAG tapi SAG usah roman SAG ngadon ngacak-ngacak agama gitu. Belum lagi sarjana yang bukan AG, wah bararodo kanu agama.
S1, S2, S3 aya di nu ngaji TKG henteu. Ini kan menunjukkan kelemahan, akibatnya mereka dangkal dalam urusan agama. Sok masalah LGBT tempo kurang ketingali. Bagaimana masifnya ya tokoh-tokoh muslim lah, dek nyebut tokoh Islam rada sabareurat itu. Tokoh-tokoh muslim ngilu kampanye pun kurang ajar. Tapi untungnya beberapa pejabat di kita masih lempeng dah boga hati nurani atuh biraku anak urang jadi bencong. Sanurido Jokowi oge da marido anakna bencong. Aku kudu bencong. Jadi ini kasus LGBT, kasus miras ya, kasus judi di kita, aduh tete jika perang we. Kenapa? Padahal maranina orang Islam itu orang Islam yang sudah terkena virus munafik, akibatnya maksiat di mana-mana. Ya. Orang-orang kalau sudah rusak agamanya, ya udah maksiat di mana-mana, munkar di mana-mana. Itu dhaharul fasad. Yang kedua, al fasad di sini yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah juga, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyuhlikal hartha wan nasl. Merusak keluarga, merusak keturunan. Wallahu la yuhibbul fasad. Ya. Merusak kehidupan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ieu ngarusak. Hutan dirusak, ya tatanan kehidupan dirusak. Ya. Saya kemarin ketika ke satu kota ya, kunjungan kota anyar teh apa? Dua mah juga Sumarekon, kota baru Parahyangan. Wah, bener we asa di Eropa, meureun aja pernah ke Eropa, asa di Singapura. Saya bertanya dalam hati, ari ieu fakir miskinna ka manarana? Fakir miskin atau digusur gitu. Ini kan merusak ya, merusak tatanan kehidupan. Di kota-kota besar asal boga duit beli, miskinna kasisikeun. Ini bagian dari fasad. Nah, kerusakan ini semuanya bima kasabat aidin nas. Yang ketiga kata Imam Ibnu Katsir, dan ini saya juga sepakat. Contohnya di surat Nuh, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Di lemur-lemur sok dinyanyikeun. Wa yudinadamkeun wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kenapa hujan tidak jadi rahmat, malah jadi laknat? Halodona jadi laknat, loba hujan lagi jadi laknat. Kenapa tidak banyak buah-buahan? Kenapa krisis pangan? Ya. Kenapa banyak anak-anak yang mati? Kenapa banyak orang yang meninggal? Jeung masif meninggal. Itu semua karena kurang istighfar. Jadi fasad itu luas, ya. Baik yang aspek dohirnya, yang aspek batinnya. Islam duana apa? Teu bisa Islam sekuler. Oh, maksud rusak di dieu mah rusak fisik ya karena korupsi heupe ka dinya. Korupsi teh naon panyebabna? Kurang istighfar, kurang ngaji, kurang dikir. Lamun urang otakna Islami kadinya nyimpulkeun teh. Da dina ayat Al-Qur'an lagi kitu, faqul tastaghfiru rabbakum, cek Nabi Nuh lobakeun istighfar. Kunaon ieu hese hujan, kenapa kemarau berkepanjangan, kenapa jadi paceklik, kenapa krisis pangan? Kurang istighfar. Nabi Hud juga sama mengajarkan demikian di surat Hud, ya. Sudah kita bahas para nabi, ya. Termasuk ketika sahabat datang ke Nabi pingin istisqa, kan ku Nabi ceramahan begitu. Ini karena kita kurang istighfar, banyak yang melakukan maksiat.
Jadi ada gempa di Cianjur lalu dikaitkan dengan maksiat munkarut, benar ngantong nembak ka jelemana we sarua aja ngalakna temen. Betul, tapi memang bukan berarti di Bandung eueuh maksiat pada teu gempa keur dihampurakeun we. Naudzubillah dalik nanti datang waktunya. Betul, tapi bukan berarti kemudian orang-orang solehnya tidak bermanfaat doanya. Kan kata Nabi idza katsurul khubath, kalau yang rusaknya lebih banyak, mungkin terlalu banyak kemunkaran yang didiamkan, jadinya banyak kerusakan di muka bumi. Termasuk kalau kita lihat ayat sesudahnya dan ayat sebelumnya, apa yang dimaksud bima kasabat aidin nas, yang menyebabkan kerusakan itu? Satu, benang merah di ayat 40-42 musyrik. Sok dun ayat nu kamari kan, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum hal min syurakaikum ta'syuraka may yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, ta syirik. Kemudian di sini di ayat berikutnya 42, kul katakan siru fil ardi, silakan bersirohlah. Siroh itu kan perjalanan, lakukan perjalanan. Mun aya nama sok atuh maca-maca. Itu jalan-jalan ini cukup dibaca, dilihat. Di muka bumi fangduru, silakan perhatikan kaifa, bagaimana kana akibatu, akibat alladzina min qabl, orang-orang sebelumnya, sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Nuh. Kana aktsaruhum musyrikin, itu akibat kebanyakan mereka musyrik. Dan ingat, musyrik dalam Al-Qur'an itu spektrumnya luas. Yang pertama, musyrik penyembah berhala. Itu mah yang putennya, yang dangkal. Imun aya kene orang Islam begitu, oh belegu ka bina-bina teman gitu. Yang kedua, syirik yang disoroti oleh Al-Qur'an itu yang tadi, kenapa masih percaya ada serikat-serikat selain Allah yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, seakan-akan Allah bukan satu-satunya yang mengatur seluruhnya. Ini dalam hal ini sekularisme jadi ideologi syirik, karena sekularisme itu menghilangkan nilai-nilai Tuhan, semuanya mekanistik. Kunaon hujan, aya awan-awan, angin-angin di mana ti laut, geus. Mau diajar kunaon hujan, Allah ngirimkeun nurun hujan moal. Padahal di berbagai ayat Quran selalu kalau Allah menyinggung hujan, saha nu nurunkeun? Allahul ladzi yursilur riyah wa laqad arsalna riyahan. Wah, banyak. Tadi yursilis sama alaikum midrar. Kenapa gempa di Cianjur ada patahan baru, patahan Cugenang? Kamari mah Cimandiri nya, najan cek orang dinya jauh-jauh Cimandiri ka Cugenang, cek BMKG, oh nya cenah patahan baru, jadi pinter keneh warga di dinya dibanding BMKG juga nate patahan baru. Kenapa terjadi patahan baru? Ya bumi udah tua, nggak usah gitu. Tidak sampai pada ini Allah yang menggerakkan, yang menenggelamkan. Wah, banyak ayat-ayat. Amintum man fis sama ayakhsifa bikum al-ard fa idza hiya tamur. Tadi gempa, Allah menyen gempa. Geus nepi kadinya ini syirik, menghilangkan peran-peran Allah. Yang ketiga, syirik dalam Al-Quran ini yang paling berat, yang disebutkan di surat Az-Zukhruf,
wa wailul lil musyrikin alladzina la yutunaz zakah. Anu ngadol mayar cakat berat mayar cakat hese sodako hese infak. Kemarin kita sudah bahas penyebab kerusakan di tengah-tengah masyarakat, ketimpangan antara kaya dan miskin. Kaya semakin kaya, nu miskin terus terpuruk. Gara-gara nu beungharna memanen uangnya di riba, lain di zakat. Lebar di zakatkeun, komo diinjeumkeun ka fakir miskin, saya mayar. Mending diinjeumkeun ka bank cenah gitu. Ini model-model yang begini ini dikritik oleh Al-Qur'an, wa wailul lil musyrikin. Matak dina hadis bahasana taisa abdud dinar, abdud dirham, abdul qatifah, abdul khamisah. Celaka hamba dinar, hamba dirham. Dinar dirham itu menanam duit, budak duit, budak dunya, budak pakaian mewah, khomisah kotifah mah pakaian laki-laki, khomisah pakaian ibu-ibu. Kenapa disebut budak? Ai budak mah berarti nyembah. Karena saat ini masyarakat nyembah keneh kanu duit dibanding nyembah keneh ka Allah. Sok mong adan ya dek nyembah Allah, dek nyembah duit. Kan berat teh. Duka kunaon enggak adan teh. Meujeunna loba nu meuli. Nya munggah dek jadwal ngaji pangajian sok loba we halang teh gitu. Di sini kan ditentukan kita ini murni tauhid la ilaha illallah atau masih ada yang lebih kita takuti, lebih kita cintai. Urang sieun mana Pak? Sieun teu ngaji di waktu peuting, sieun teu boga duit di peuting. Tah tidinya tah ngukur musyrik. Kita takut mana? Takut nanti bulannya akan datang gak punya uang, atau takut nanti bulannya akan datang saya gak bisa dikir, gak bisa wirid. Nu mana ieu nu sieun teh? Ya mentak pantas mun ku Al-Qur'an disebut wailul lil musyrikin. Atau di surat Al-Maun ara'aital ladzi yukadzibu biddin, wadul keneh beragamana. Dan ini yang menyebabkan kerusakan di muka bumi. Tuh di Eropa geus rusak. Si Marcus Rashford teh nya striker timnas Inggris menang gelar doktor honoris causa di perguruan tinggi Inggris. Wah heseat. Kunaon? Aktif menyuarakan cek saha Inggris negara terkaya pan mata uangna pang mahalna pound sterling. Waduh tuh cenah loba budak-budak di Inggris, budak leutik nu paraeh kalaparan. Ini kesenjangan sosial. Tak abdi sok kadang geuleuh maca Google, maca situs berita. Kaondangan si Kaesang wae sainopaeun meuli Innova 400 juta. Make jet pribadi. Dulur Sarohman. Digede-gede menjadi berita gitu. Jadi sultan. Jadi di masyarakatnya diarahkan untuk bangga, seharusnya melana. Piraku ka Solo wae, pira gede kedahar sajang meakeun duit bikin ka 450 juta. Sekali terbang jet pribadi. Coba eta 450 juta bawa ka tauhid bisa sabaraha lantai. Ya, minimal jadi 2 lantai. Bawa ka taubah lunas tah hutang teh. Ieu mah ku jelema eta mah sakali indit ka Solo bolak-balik. Nah ini model-model kemusyrikan zaman hari ini yang di ayat sebelumnya juga sudah dikritik ya. Nyanu miskina resep kanu kitu teh. Jadi nu beungharna teh asa adigung padahal antep we. Harusnya sama-sama mengutuk. Jadinya pembenaran pada kemaksiatan tuh pantas.
kita jadi membenarkan kemunkaran, membenarkan penyimpangan. Pantas atuh dhaharul fasadu fil barri wal bahr. Maka dari itu kata Allah, fa'aqim wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu lid-dinil qayyim, pada agama yang lurus, ya. Dalam masalah akidah, Pak, sok geus lempengkeun urang teh lah hirup teh kana agama total. Udah pasrahkeun, leungitkeun duit. Duit tong borong ngarusak masyarakat, rumah tangga ge loba nu hancur ku duit. Geus total. Sok la ilaha illallah, dikirna, wiridna kuatan. Faqim lidinil qayyim, dalam dunia pendidikannya, ya. Sok geus pendidikan teh kurikulum teh diarahkeun geus anu Islam. Ada orang Islam ieu, ya. Undang-undangna geus aya loba di ACC ku pamarentah oge tong sieun. Dina ekonomi gitu, termasuk dalam aktivitas sehari-hari kita dalam masalah harta, Pak. Harta itu hanya sebagai alat buat kita bisa ke surga gitu. Jangan menjadikan harta sesuatu segala-galanya. Nepikeun kapasea gara-gara harta itu kunaon itu. Geus totalkeun mah urang. Jamaah tauhid khususna geus kolot urang teh tereh maot, nya abdi we tereh maot kumaha Bapak. Geus tereh maot totalkeun sok. Ekonomina, urusan ibadah, urusan akidah, kabeh urusan hirup urang pakim wajah kalidinil qayyim. Eta solusina. Ngarah teu loba tambah rusak. Min qabli, sebelum ayat dia datang, yaumun, hari, la marodda, tidak ada tempat kembali, lahu baginya minallah, dari Allah, maksudnya kabur ya, dari Allah, dari sisi Allah mal bisa. Dan banyak kan ayat-ayat Al-Quran, lau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin, lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Cenah bisa balik deui, mun bisa balik deui. Kata Allah, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Cenah dibalikeun deui teh kitu deui. Waradul nya jiga keur lini mun subhanallah astagfirullah beres lini nya darugem deui we. Wadul yauma idzin, pada hari itu yasaddaun, mereka berpisah-pisah, yatafarraqun. Di surat Asy-Syura disebutkan fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir, aya nu ka surga, aya nu ka neraka. Maka di sini juga disebutkan man kafara, siapa yang kufur, fa alaihi kufruh, maka bagi dia kekufurannya, wa man amila sholihan, dan siapa yang beramal sholih, fali anfusi, maka itu buat diri-diri mereka, yamhadun, mereka menyiapkan. Jadi kata Allah juga di hadis, kalau kamu menemukan balasan seadanya nanti di akhirat, fala tumaru fala tulamu illa anfusakum, jangan menghina kecuali diri kamu sendiri. Allah nitah iman, nitah amal soleh, lain yang Allah, beda jeung dunungan. Ya dunungan nitah orang gawe gitu-gitu, untungna jeung dunungan. Allah menyuruh kita iman, amal soleh, lain jang Allah jang urang. Liyajziyal ladzina amanu wa amilus sholihat, agar Allah membalas orang-orang beriman dan beramal soleh, min fadlih, dari karunia-Nya. Innahu la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Nah ini Pak, tuntunan nilai value dalam Islam gak pernah hilang. Jadi melihat kerusakan tema di muka bumi, ujung-ujungnya teh kudu kitu, ieu iman ieu kafir. Jangan kemudian diambangkeun, kurang sok diambangkeun semuanya sama, semuanya sama. Beda kalau aku mah.
nu iman jeung anu kafir. Ayeuna samangke mah di ayat moal beda. Makanya kita hari ini harus memilih jalan yang berbeda dari orang kafir. Mata sok dibaca ku urang ayatna. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu ujungnya lakum dinukum. Boleh itu untuk menanamkan nilai kepada kita, kepada anak-anak kita. Urang geus tong milih naon deui iman, aya kafir jauhan. Di urang masuk diambangkeun wae nilai-nilai itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.